Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 6C, yang beranggotakan Muhammad Alvin Hilmi, Adhani Rizqullah Altafi, dan Putri Gania. Kami di sini akan mempresentasikan bab 5 tentang ISIT Strategic Analysis Determining the Future Potential dari buku Strategic Planning for Information System 3rd Edition. Di sini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bab 5 ini yaitu yang pertama mengenai kriteria untuk perencanaan yang efektif. Jadi dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana perencanaan strategis yang efektif untuk organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, berupa bisnis strategis dan SITI, metode analisis strategis. Jadi bagaimana strategis yang cocok untuk bisnis dan juga bagaimana analisis strategis terkait dengan SI dan juga TI. Yang ketiga, ada value chain atau nilai yang berkaitan. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, pilihan strategis generator dan juga sumber daya siklus analisis. Selanjutnya adalah latar belakang. Di sini, latar belakang pada bab 5 ini penting untuk memahami di mana Anda berada. Penilaian situasi dari sistem dan seberapa baik sistem tersebut mendukung serta meningkatkan kinerja operasional, kontrol manajemen, dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Aspek kunci dari penilaian ini adalah sejauh mana sistem memungkinkan aktivitas atau kegiatan dan fungsi bisnis yang terpisah untuk bekerja secara harmonis. Kemudian, analisis ini mengungkapkan area kekurangan sistem, keusangan, keterkaitan yang tidak efektif, dan pemanfaatan yang buruk dari informasi yang ada. Bagian penting dari proses pengembangan strategi yaitu berupa penanganan kekurangan kritis, memastikan SI dan TI tidak menghalangi kinerja bisnis saat ini, dan juga bukan merupakan sumber potensial dari kerugian yang kompetitif. Selanjutnya adalah perspektif strategis untuk aplikasi. Meskipun tidak ada metodologi yang dapat diusulkan, masing-masing alat atau tools akan dianggap sebagai bagian dari proses yang dapat diadopsi untuk mengembangkan strategi SI dan juga TI. Dalam hal portofolio aplikasi, fokus dari bagian penilaian ini terutama untuk mengidentifikasi investasi strategis. Nah, pada gambar yang ditampilkan ini, yaitu gambar pengembangan portofolio aplikasi dari perspektif strategis. Yang pertama, ada strategic, yang kedua ada high potential, yang ketiga ada key operasional, dan yang keempat ada support. Pada kolom strategic, di sini investasi pada aplikasi SI dan juga TI adalah sesuatu hal yang kritis dan penting untuk masa depan strategi bisnis di masa depan. Kemudian pada kolom high potential di sini investasi aplikasi SI dan juga TI mungkin menjadi hal yang penting untuk pencapaian kesuksesan di masa depan. Kemudian yang ketiga pada kolom key operasional di sini dijelaskan bahwa investasi aplikasi SI dan TI memungkinkan organisasi saat ini untuk menjadi sukses. Kemudian yang keempat yaitu support, dijelaskan bahwa investasi SI dan juga TI pada aplikasi mungkin tidak bernilai, mungkin bernilai tapi tidak menjadi faktor yang kritis untuk kesuksesan. Jadi hanya menjadi pendukung aja, tapi bukan menjadi hal yang penting untuk mencapai sebuah kesuksesan pada organisasi ataupun perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, yaitu menyesuaikan strategi investasi SI dan TI dengan bisnis. Jadi, strategi investasi SI dan juga TI harus disesuaikan dengan bisnis. Pengembangan strategi bisnis yang paling efektif dilakukan jika organisasi dianggap sebagai kelompok unit bisnis atau strategis. Poin pertama, hal ini memungkinkan hubungan pasar atau produk menentukan pemikiran strategis dan aspek fungsional atau organisasi menjadi sekunder. Memastikan bahwa strategi eksternal
bisa mendorong strategi internal. Jadi di sini berfokus pada hubungan pasar dan juga produk. Kemudian yang kedua, portofolio produk dan atau pelanggan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana setiap kelompok bisa berkontribusi atau bisa membuat permintaan atas sumber daya yang tersedia. Jadi, diperlukan kegiatan analisis pada portofolio produk dan juga pelanggan. Yang ketiga, memberikan fokus paling tajam. Yang keempat, konsep strategi generik paling baik diterapkan untuk unit bisnis, yaitu biaya rendah, diferensiasi atau perbedaan, dan juga niche. Kemudian yang terakhir, untuk mencapai pengambilan keputusan strategis yang paling efektif. Selanjutnya, yaitu kriteria untuk perencanaan strategis yang efektif. Ada 3 hal kriteria yang dapat dijadikan perencanaan strategis yang efektif. Yang pertama adalah analisis situasi dan juga penilaian yang kompetitif. Yang kedua, evaluasi opsi strategis. Dan yang ketiga, alokasi sumber daya yang dinamis. Jadi, 3 hal tersebut atau 3 kriteria tersebut menjadi sesuatu hal yang penting untuk mencapai perencanaan strategis yang efektif. Tujuan dari perencanaan strategis ini adalah untuk menambah nilai bagi perusahaan dengan menambahkan pelanggan baru, atau produk atau jasa baru, pasar baru, lokasi baru, atau berupa teknologi terobosan baru. Jika rencana tidak menambah nilai bagi perusahaan, maka itu berarti tidak ada gunanya. Jadi diperlukan 3 kriteria yang telah dijelaskan ini yang saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan perencanaan strategis yang efektif, yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Bisa berupa pelanggan baru atau produk baru dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan. Penting bagi perusahaan untuk bisa menyusun atau membuat perencanaan strategis yang efektif agar bisa berguna dan bisa menambah nilai bagi sebuah perusahaan. Seperti itu. Next-nya. Ada dimensi kompetensi. Di sini penentuan prioritas investasi SI dan juga TI bergantung pada value disiplin atau nilai disiplin yang dipilih untuk mencapai keunggulan dan kekuatan relatif organisasi dalam disiplin lain, yaitu berupa keunggulan operasional, keintiman pelanggan, dan juga kepemimpinan produk. Poin pertama, jika organisasi berada di luar garis sukses, yaitu prosperity, dalam satu kompetensi yang sama dengan pesaing lain, itu berarti organisasi harus memberikan keuntungan di atas rata-rata dari pesaingnya. Poin yang kedua, jika satu kompetensi berada di lingkaran sukses, keuntungan apapun kemungkinan akan diimbangi oleh kinerja buruk di tempat lain. Nah, pada gambar yang telah ditampilkan ini merupakan gambar tingkat kompetensi relatif organisasi. Di sini terdapat lingkaran yang paling dalam, yaitu adalah survival, lingkaran yang tengah ini adalah sukses, dan lingkaran yang ketiga ini adalah prosperity. Nah, di sini juga terdapat 3 panah. 3 panah ini, yang pertama, panah kiri bawah ini adalah operational excellence atau keunggulan operasional. Yang kedua, panah ke atas ini adalah customer intimacy atau keintiman pelanggan. Dan panah ke kanan bawah ini adalah product leadership atau kepemimpinan produk. Jadi 3 hal ini merupakan nilai disiplin yang ditujukan untuk mencapai keunggulan dan kekuatan relatif pada organisasi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus. Contoh kasus yang ditampilkan yaitu berupa sebuah bank mengembangkan aplikasi hipotek baru dan ditujukan untuk kaum muda. Sebuah bank ini mengembangkan sebuah aplikasi yang mana kaum muda dapat menggunakannya untuk memudahkan tujuannya. Tapi setelah dijalankan, aplikasi hipotek tersebut malah berdampak kepada penjualan yang memburuk pada bank. Tapi bank tersebut tidak dapat memahami kenapa penjualan tersebut bisa memburuk, bukan membaik, padahal baru mengembangkan aplikasi hipotek yang ditujukan untuk kaum muda tadi. Nah, setelah dicari-cari tahu mengapa penjualan tersebut memburuk, alasannya adalah aplikasi hipotek yang telah dikembangkan oleh bank malah
memperlambat dan juga proses tidak bisa diandalkan karena menggunakan sistem yang sudah lama atau usang. Jadi aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya itu, yang baru yang ditujukan untuk kaum muda, malah memperlambat dan juga tidak dapat diandalkan karena menggunakan sistem yang sudah usang atau sistem yang sangat lama, sehingga kaum muda malah tidak ingin menggunakannya, yang menyebabkan penjualan pada bank memburuk. Akibatnya adalah banyak pelanggan dari bank tersebut pergi ke tempat lain untuk mendapatkan produk atau aplikasi yang lebih cepat. Nah, dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin mengembangkan aplikasi, yaitu contohnya adalah aplikasi hipotek pada bank ini, kita harus bisa membuat perencanaan strategis yang efektif yang telah kita jelaskan sebelumnya. Terdapat 3 poin. Tujuannya agar para pelanggan ini tidak pergi dan para pelanggan ini bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan juga efisien seperti itu. Dan tujuan dari bank ini dapat tercapai yaitu untuk kaum muda, dan kaum muda dapat menggunakannya secara efektif, tidak lari ke tempat lain seperti itu. Selanjutnya, ada perubahan konten dari portofolio aplikasi. Perubahan konten dari portofolio aplikasi ini harus mencerminkan tema yang strategis yang berkembang. Menerapkan ide-ide dari sejumlah situasi organisasi telah terbukti sangat berguna dalam mengklarifikasi alasan bisnis untuk rencana investasi SI dan juga TI. Poin pertama, aplikasi strategis harus siap berhubungan dengan dimensi yaitu kepemimpinan produk, keintiman pelanggan, atau keunggulan operasional. Untuk unggul dalam 1-3 tahun ke depan agar mendapatkan keuntungan di pasar. Nah, dari poin 1 ini yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat 3 dimensi atau 3 poin penting yang harus dihubungkan kepada aplikasi strategis, yaitu kepemimpinan produk, keintiman pelanggan, dan juga keunggulan operasional. Hal ini ditujukan agar perusahaan atau aplikasi strategis tersebut dapat unggul dan perusahaan dapat bisa mendapatkan keuntungan di pasaran. Poin kedua, peningkatan aplikasi operasional utama sangat penting jika sistem menyebabkan tingkat kinerja turun, yaitu menyebabkan kerugian. Jadi, diperlukan peningkatan atau perbaruan aplikasi dari terutama ini aplikasi operasional jika aplikasi ini bisa menyebabkan kinerja turun atau menyebabkan kerugian. Jika aplikasi ini tidak ditingkatkan atau diperbarui lebih lanjut, maka kerugian akan terus dijalankan terus-menerus seiring berjalannya waktu. Jadi perusahaan malah tidak mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian. Serta kinerja pun turun, bukannya malah naik. Maka dari itu, peningkatan aplikasi operasional ini dibutuhkan untuk perusahaan. Poin yang ketiga, proyek berpotensi tinggi biasanya akan menjadi prototipe terkait dengan pengembangan strategis atau evaluasi ide yang relevan dengan dimensi lain, yaitu menjadi langkah awal bagaimana SI dan TI memberikan peluang setelah fokus strategi saat ini berubah. Nah, proyek berpotensi tinggi ini memang biasanya menjadi portofolio. Agar apa? Agar bisa menjadi pelajaran ke depannya harus seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya, ada analisis rantai nilai atau value chain. Nah, analisis rantai nilai atau value chain ini konsepnya dijelaskan oleh Michael Porter yang mencatat bahwa setiap perusahaan adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyampaikan, dan mendukung produk atau layanannya. Semua aktivitas ini dapat direpresentasikan menggunakan value chain. Namun, value chain hanya dapat dipahami dalam konteks unit bisnis saja. Michael Porter ini saat ini merupakan pengajar di Sekolah Bisnis Universitas Harvard yang berada di Amerika. Nah, di sini dari konsep analisis value chain ini dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan ini merupakan kumpulan aktivitas atau kegiatan
Jadi kumpulan aktivitas ini saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang penting untuk merancang, memproduksi, dan lain-lain terkait dengan produk ataupun layanannya. Nah, semua kegiatan ini dapat direpresentasikan menggunakan value chain atau rantai nilai. Jadi maksud dari rantai nilai ini adalah suatu kegiatan yang saling terkait dan bisa menghasilkan produk atau layanan. Namun value chain ini hanya dapat dipahami dalam konteks unit bisnis seperti itu. Selanjutnya, lanjutan penjelasan dari analisis rantai nilai atau value chain. Value chain ini dari unit bisnis hanya salah satu bagian dari rangkaian besar aktivitas yang lebih besar dari nilai tambah kegiatan dalam value chain atau sistem nilai industri. Value chain perusahaan manapun perlu dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dari value chain terkait, seperti pemasok, pelanggan, dan pesaingnya, sebelum dioptimalkan. Tindakan pihak lain akan berdampak signifikan pada apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan melakukannya. Jadi, tindakan dari pihak lain, baik itu internal maupun eksternal, akan berdampak pada perusahaan, bagaimana perusahaan melakukannya, dan apa yang akan dilakukan perusahaan ke depannya, seperti itu. Jadi, penting untuk bagaimana mengambil keputusan dalam bertindak agar ke depannya perusahaan itu bisa mengerti bagaimana harus melakukannya, seperti itu. Selanjutnya adalah external value chain, berupa value chain industri atau sistem value. Gambar tersebut atau gambar di samping merupakan external value chain, memberikan pandangan skema sistem nilai industri. Ini menekankan pada peran kunci yang dimainkan informasi di seluruh rantai. Yang pertama, kinerja industri untuk memaksimalkan nilai tambah dan meminimalkan biayanya bergantung pada seberapa baik permintaan informasi dan pasokan dicocokkan di semua tahap industri. Kemudian, yang kedua, untuk mencapai keuntungan yang maksimal dari konsumsi barang ataupun jasa, sumber daya industri perlu difokuskan pada kegiatan nilai tambah dengan memproduksi barang atau jasa seefisien mungkin untuk kepuasan pelanggan. Jadi, penting untuk memaksimalkan nilai tambah agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari produk berupa barang ataupun jasa tersebut. Nah, dari gambar yang telah ditampilkan ini adalah gambar external value chain. Bisa dilihat gambar dari kiri atas ada supplier, raw materials, dan capital goods. Terus juga dari kiri bawah ada direct supplier, components, labor, dan juga services. Nah, di sini yang pertama ini supplier mengarah kepada agensis dan distributor, kemudian lanjut lagi ke business unit atau unit bisnis. Dari unit bisnis bisa bercabang ke direct channel, langsung ke market A, market B, dan market C, atau end customer. Kemudian dari business unit juga bisa lanjut ke local distribution channel, nanti dari local distribution ini akan mengarah ke market. Nah, dari unit bisnis juga bisa dilanjutkan ke export distribution channel, nanti akan berujung di local distribution lagi, atau diakhiri dengan market, seperti itu. Nah, dari yang bawah, direct supplier dan lain-lain ini bisa mengarah ke unit bisnis ataupun ke kompetitor. Dari unit bisnis, seperti yang telah dijelaskan barusan, bisa mengarah ke 3 hal tersebut atau yang akan berakhir di market. Kemudian kalau dari kompetitor, ini akan mengarah ke export distribution channel ataupun direct channel, jadi langsung ke market A, market B, atau market C, serta end customer. Nah, kalau dari kita lihat di bawahnya ini, panah ke kiri ini informasi nilai dan juga permintaan. Kalau panah ke arah ke kanan, ini adalah informasi biaya dan juga permintaan. Berikut itu merupakan gambar dari external value chain. Nah, external value chain ini balik lagi penting karena bisa memberikan gambaran bagi perusahaan terkait dengan sistem nilai industri. Yang mana ini adalah hal yang penting untuk menekankan peran kunci yang dimainkan informasi seluruh rantai nilai. Jadi ini merupakan value chain tapi secara eksternal, bukan secara internal. Secara internal akan dijelaskan nanti.
Kalau secara eksternal ini kinerja industri akan memaksimalkan nilai tambah gitu loh. Kalau misalkan nilai tambah ini maksimal, maka nanti keuntungan yang dicapai oleh perusahaan atau organisasi juga akan maksimal. Serta dari rantai nilai eksternal ini akan meminimalkan biayanya. Jadi bagaimana perusahaan bisa mendapatkan nilai tambah yang maksimal dan juga meminimalkan biayanya. Hal tersebut juga bergantung pada seberapa baik permintaan informasi dan pasokan yang dicocokkan di semua tahap industri yang telah disebutkan barusan. Jadi penting bagi perusahaan untuk bisa memaksimalkan nilai tambah dan meminimalkan biayanya agar perusahaan bisa mencapai keuntungan yang maksimal dari produksi barang ataupun jasa yang diberikan dan yang disesuaikan oleh sumber daya industri. Hal ini merupakan poin penting bagi external value chain tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi dan rantai nilai atau value chain. Kinerja bisnis sendiri tergantung pada proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Transaksi bisnis seperti faktur, pesanan, pembayaran, dan lain sebagainya pada e-commerce dapat ditangani oleh perusahaan dengan sebagian besar pelanggan dan pemasoknya yang memiliki komputer cukup dengan koneksi melalui internet. Nah, penggunaan dasar e-commerce ini menyebar melalui industri yang berbeda pada tingkat yang bervariasi. Tidak hanya meningkatkan keekonomisan pemrosesan transaksi, tetapi juga memungkinkan seluruh rantai untuk merespons secara lebih efektif terhadap perubahan permintaan dan penawaran secara real-time, asalkan informasi transaksi tersebut terpublikasi. Kemudian ada jenis aliran informasi. Pertama, publikasi arus informasi promosi yang menginformasikan pelanggan lebih jauh ke bawah rantai produk dan layanan yang tersedia harus dipahami. Penawaran e-commerce dan saluran tambahan untuk aliran ini menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk mencari seluruh rantai untuk informasi secara langsung atau melalui perantara, di mana perusahaan sendiri menjadi semakin bergantung untuk menyediakan jendela toko dari konsumen akhir, mungkin berubah lebih cepat daripada masa sebelumnya, mengingat atribut pada e-commerce merupakan gabungan dari promosi yang efektif terkait dengan kemampuan langsung untuk berinteraksi dalam bisnis. Nah, jadi aliran informasi dari rantai nilai sendiri atau value chain itu mengalir dari informasi market untuk membuat permintaan, kemudian dari supply ke conversion, kemudian dari conversion ke produk dan service logistik, dan kemudian mengalir lagi pada proses consumption. Nah, kemudian yang kedua, e-commerce sendiri menawarkan potensi besar untuk mengumpulkan informasi dan intelijen tentang preferensi dan sikap konsumen dan pelanggan secara online daripada melalui riset pasar tradisional. Nah, perilaku pelanggan dapat dilacak dengan akurasi yang lebih besar dari sebelumnya dengan melalui e-transaksi. Karenanya berkorelasi dengan aliran promosi dan aliran pengumpulan intelijen. Kecuali setiap organisasi dan rantai secara keseluruhan dapat menilai informasi ini secara koheren, kemungkinan besar salah tafsir tentang perubahan pola permintaan akan menciptakan potensi kekacauan dalam rantai pasok. Oleh karena itu, masalahnya adalah dalam lingkungan e-commerce, 3 aliran informasi yang sebelumnya dapat direkonsiliasi secara offline, sekarang harus diintegrasikan jika nilai ingin berfungsi secara ekonomis. Kemudian sebuah perusahaan sendiri tidak dapat menentukan nasibnya sendiri karena sehubungan dengan sistem informasinya. Hal tersebut bukan karena masalah ukuran perusahaan, tetapi jelas bahwa pekerja yang lebih besar memiliki lebih banyak keuntungan karena cenderung
memaksa perusahaan yang lebih kecil untuk memenuhi tuntutan mereka. Sebagian besar industri mengembangkan standar untuk perdagangan elektronik dan pertukaran informasi. Risiko potensial bagi perusahaan kecil berkurang karena tidak akan memiliki biaya untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk memasok atau pelanggan yang berbeda. Kemudian kedatangan XML atau Extended Markup Language akan menghasilkan standar umum bagi sebagian besar organisasi untuk memanfaatkan dan mengurangi kebutuhan akan standar khusus industri untuk berbagai jenis transfer informasi. Sistem informasi sendiri digunakan untuk memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik melalui rantai nilai industri. Manfaat yang signifikan dapat diperoleh dari tautan yang ditinggalkan. Manfaat ini harus membuat perusahaan agar lebih banyak menghabiskan energi bisnisnya dalam mengungguli pesaing sebenarnya daripada bersaing dengan mitra dagangnya untuk keuntungan yang ada. Inti dari argumennya adalah misalnya pada suatu saat suatu industri menghasilkan jumlah laba bersih atau total penjualan dikurang total biaya, keuntungan tersebut dibagi di antara organisasi yang berkontribusi pada nilai industri. Jelas antara mediasi meningkatkan jumlah perusahaan di mana keuntungan dibagi dan daya tarik di intermediasi adalah kebalikannya. Nah, jika dalam versi value chain dapat menjangkau perusahaan, maka laba bersih keseluruhan dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengambil bagian dari peningkatan itu menjadi keuntungan, karena dapat mengungguli pesaing langsung, yang bukan merupakan versi rantai tersebut. Nah, jika kita memulai perubahan tetapi berbagai keuntungan dengan pelanggan dan pemasok kita, mereka akan lebih memilih untuk memperdagangkan versi industri yang lebih efisien. Sangat memungkinkan perusahaan pesaing akan bersaing untuk memasok dan atau pelanggan tersebut, tetapi harus memberi preferensi karena mereka lebih menguntungkan jika melakukannya. Hal tersebut membawa keuntungan jangka panjang dan pada waktunya dapat mempengaruhi seluruh struktur industri. Pertukaran informasi sendiri menjadi lebih baik melalui rantai nilai. Misalnya dengan berbagai informasi retail pasar konsumen yang diperoleh pengecer, produsen mungkin dapat meningkatkan produk untuk membuka dan mengembangkan segmen pasar baru. Atau umpan balik sebelumnya tentang perubahan selera dapat memungkinkan rencana produksi dijadwalkan ulang untuk memenuhi preferensi konsumen baru. Hal tersebut sangat penting dalam barang-barang fashion dan juga produk yang sangat musiman seperti mainan. Benetton, perusahaan pakaian telah mengembangkan sistem yang sangat terintegrasi yang menghubungkan dengan toko waralaba sampai subkontraktor yang membuat pakaian. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat daripada pesaing mereka terhadap perubahan mode dan jauh lebih menguntungkan daripada rata-rata perusahaan lainnya. Nah, kemudian ada banyak cara di mana pertukaran informasi yang baik dapat mengurangi biaya yang terjadi pada batas antar perusahaan. Nah, pada tabel 5.1 ini memberikan sejumlah contoh dapat dilihat dari sejumlah industri dengan efek pengurangan biaya antar organisasi yang sangat signifikan. Pemahaman tentang rantai nilai industri dan arus informasi utama dari industri dapat memungkinkan organisasi untuk mencegat dan mempengaruhi arus sistem informasi tersebut untuk keuntungannya, untuk keuntungan mitra dagangnya, dan untuk mengorbankan pesaingnya. Maksudnya adalah mengalahkan pesaingnya. Misalnya di sini ada biaya pada administrasi, transmisi elektronik, pesanan faktur, dan lain sebagainya langsung terjadi antara pelanggan dan pemasok. Kemudian pada bidang inventaris, berbagai informasi tentang stok, permintaan untuk menghindari kedua perusahaan membawa stok yang tidak perlu. Kemudian pada bidang transportasi atau penyimpanan,
Optimalkan pengiriman untuk memastikan transportasi atau ruang penyimpanan digunakan secara efektif untuk memenuhi tingkat layanan yang disepakati. Kemudian pada bidang desain, berbagi data desain produk secara interaktif untuk memungkinkan pengembang lebih cepat dari produk yang lebih baik dan lebih sedikit pengerjaan ulangnya. Kemudian pada bidang pembiayaan, pembayaran elektronik untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi kebutuhan modal kerja akan mengurangi akun biaya piutang dan hutang. Kemudian pada bidang, kapasitas penyesuaian penggunaan sumber daya di seluruh perusahaan untuk menghindari sumber daya yang menganggur di satu bagian rantai atau kelebihan beban di bagian lainnya. Dan terakhir ada di bidang layanan, dengan menghubungkan pemasok dan layanan pihak ketiga ke permintaan layanan untuk mengurangi keterlambatan pengiriman dan biaya administrasinya. Nah, selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan dan rantai nilai. Konsep customer relationship management telah muncul pada pertengahan abad 1990-an. Prinsip utama yang mendasari konsep konsep tersebut adalah seperti pemasaran hubungan, analisis nilai pelanggan, dan kostumisasi massal telah ada lebih lama, namun mereka tetap pada dasarnya konsep teoritis, aspirasional daripada kenyataan praktis. Teknologi telah mengubah hal tersebut menjadikan CRM pilihan yang layak bagi organisasi dengan menyediakan alat untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada analisis siklus sumber daya. Misalnya persyaratannya adalah menetapkan persyaratan untuk menentukan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada menentukan atribut daya sumber daya. Kemudian pada sub akuisisi, pilihan sumber untuk menentukan di mana pelanggan akan membeli sumber daya, memesan sejumlah sumber daya dari pemasok, kemudian otorisasi dan bayar untuk mentransfer dana atau memperpanjang kredit, kemudian mendapatkan untuk menguasai sumber daya, kemudian uji dan terima untuk memastikan bahwa sumber daya memenuhi spesifikasi. Kemudian selanjutnya ada bidang penata layanan, mengintegrasikan untuk menambah inventaris yang ada, kemudian memantau untuk memantau akses dan penggunaan sumber daya, kemudian meningkatkan sumber daya jika kondisi berubah, dan terakhir ada menjaga, yaitu untuk memperbaiki sumber daya jika perlu. Dan terakhir ada masa pensiun. Nah, pindahkan atau buang. Untuk memindahkan, mengembalikan, atau membuang inventaris selanjutnya. Dan terakhir ada akun, untuk memantau di mana dan berapa banyak yang dihabiskan untuk sumber daya. Nah, modal RLC ini bergantung pada fakta bahwa produk atau pelayanan organisasi melalui siklus hidup yang khas dan dilihat dari sumber daya oleh pelanggan. 4 tahap utama dari siklus hidupnya, yaitu pertama tadi ada penetapan persyaratan, lalu ada akuisisi, ada kepengurusan atau penata layanan, dan terakhir ada pensiun atau pelepasan. Nah, sistem customer relationship management sendiri dirancang untuk mencakup seluruh siklus hidup, memberikan pandangan komprehensif tentang pola interaksi dan hubungan pelanggan dengan perusahaan, memungkinkan pendekatan yang disesuaikan dan lebih proaktif daripada reaktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, aktor yang terlibat itu ada siapa aja sih? Pertama ada pemasok, siapapun yang memasok sumber daya penting. Mungkin diperlukan pengelompokan berdasarkan sifat dari apa yang mereka suplai atau kekuatan mereka, atau kemampuan mereka untuk memberikan tekanan pada perusahaan dan pelanggan lainnya. Kemudian pelanggan, ini mencakup konsumen serta pelanggan langsung jika yang terakhir pada dasarnya adalah seorang distributor. Nah, pelanggan sendiri harus tersegmentasi dalam hal apa yang mereka beli atau seberapa besar pengaruh yang mereka berikan. Dan terakhir ada pesaing. Pesaing ini yang jelas menjual produk atau layanan yang sangat mirip. Harus dilengkapi dengan pendatang baru yang sebenarnya atau potensial
ke pasar dan produk layanan pengganti yang mengancam harus dimasukkan sebagai pesaing. Nah, pertimbangan juga harus dilakukan pada ancaman perantara baru atau opsi yang disintermediasi oleh pihak lain. Nah, untuk masing-masing dari mereka, dorongan strategis, alternatif, atau langkah ofensif atau defensif dapat dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, pertama, ada diferensiasi, yaitu memastikan bahwa kualitas superior disampaikan dan dirasakan mengarah pada suatu perolehan harga premium. Hal ini juga berarti bahwa menjadi pelanggan pilihan untuk dapat mendapatkan layanan preferensial. Kemudian ada biaya. Nah, biaya ini menjadi lebih murah atau menginginkan memasok atau pelanggan untuk mengurangi biaya mereka. Dalam tanda kutip berbagi keuntungan. Nah, dengan demikian lebih memilih untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Dapat juga ditemukan cara untuk meningkatkan biaya pesaing. Kemudian selanjutnya adalah inovasi, yaitu memperkenalkan produk, layanan, proses, atau cara melakukan bisnis baru yang mengubah hubungan dan kekuatan kompetitif dalam industri. Hal ini mungkin memerlukan keterlibatan aktif dan kerjasama dari pemasok, dan atau pelanggan. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan, memungkinkan volume atau ekspansi dalam geografi atau meningkatkan fleksibilitas produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang berbeda. Dan yang terakhir ada aliansi, yaitu menempa perjanjian usaha patungan atau berinvestasi bersama dalam sistem untuk mencegah pendatang baru atau pesaing lain mencapai keuntungan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pembangkit opsi strategis bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang keadaan industri, posisi kompetitif perusahaan, faktor penentu keberhasilan dalam rantai nilai industri ditambah dengan strategi bisnis akan sangat membantu jika secara spesifik tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dan bagaimana opsi untuk melakukan perubahan dalam hubungan melalui rantai nilai. Nah, berikut ini adalah contoh analisis peluang SITI. Contoh pertanyaannya adalah pertama pemasok. Untuk pemasok dapat kita tanyakan adalah dapat pengaruh atas pemasok, maksudnya meningkatkan daya tawar atau mengurangi pemasok, kemudian mengurangi biaya pembelian, mengurangi biaya pemasok, menjadi pelanggan yang lebih baik dan mendapatkan layanan yang lebih baik, mengidentifikasi sumber alternatif pasokan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Selanjutnya ada pelanggan. Dapatkah kita menggunakan SITI untuk mengurangi biaya pelanggan dan atau meningkatkan pendapatan mereka, kemudian untuk meningkatkan biaya peralihan pelanggan ke pemasok alternatif, kemudian meningkatkan pengetahuan pelanggan kami tentang produk atau layanan kami, dan meningkatkan dukungan atau layanan kepada pelanggan dan kebutuhan mereka, atau dengan untuk mengidentifikasi pelanggan potensial baru. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk aktor pesaing. Nah, bagaimana cara kita menggunakan SITI untuk menaikkan biaya masuk pesaing potensial, kemudian membedakan atau membuat produk layanan baru. Selanjutnya adalah untuk mengurangi biaya atau meningkatkan biaya pesaing. Atau bisa juga dengan mengubah saluran atau dapatkah untuk mengubah saluran distribusi, kemudian identifikasi atau membuat cetak pasar baru. Selanjutnya ada bentuk usaha patungan untuk memasuki pasar baru. Dan dan lain sebagainya yang dapat ditanyakan untuk melakukan analisis peluang SITI lainnya. Selanjutnya ada nilai internal, rantai nilai internal. Nah, tujuan dari analisis rantai nilai internal seperti banyak teknik lainnya yaitu untuk menilai dan meningkatkan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Adalah untuk memisahkan apa yang dilakukan perusahaan dari bagaimana
perusahaan melakukannya, yaitu dengan melihat aktivitas yang dilakukannya untuk berkontribusi pada nilai tambah proses industri, bukan struktur organisasinya. Nah, pendekatan nilai sendiri pertama-tama dibedakan menjadi dua jenis aktivitas bisnis, yaitu ada aktivitas utama, yaitu aktivitas yang memungkinkan memenuhi perannya dalam rantai nilai industri, dan karenanya memuaskan pelanggannya yang melihat efek langsung dari seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Nah, tidak hanya setiap aktivitas harus dilakukan dengan baik, tetapi mereka juga harus terhubung secara efektif jika kinerja bisnis secara keseluruhan ingin dioptimalkan. Nah, selanjutnya ada aktivitas mendukung, yaitu aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengembangkan bisnis dari waktu ke waktu. Dan dengan demikian dapat menambah nilai secara tidak langsung atau nilai yang diwujudkan melalui keberhasilan dari aktivitas utamanya. Nah, model lantai selanjutnya ada model lantai nilai tradisional. Porter mengklasifikasikan aktivitas utama menjadi 5 kelompok yang dapat dipertimbangkan secara beruntun, dimulai dengan pemasok dan diakhiri dengan pelanggan. Pertama ada logistik masuk, yaitu untuk memperoleh, menerima, menyimpan, dan menyediakan input dan sumber daya utama dalam kuantitas dan kualitas yang tepat untuk bisnis. Kemudian ada operasi, yaitu mengubah input menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini melibatkan menyatukan sumber daya dan bahan untuk membuat produk, misalnya mobil, atau menyediakan layanan, misalnya rekening giro pada perbankan. Selanjutnya ada logistik keluar, yaitu mendistribusikan produk ke pelanggan baik secara langsung ke konsumen atau ke saluran distribusi yang sesuai, sehingga pelanggan dapat memperoleh produk atau layanan dan membayarnya dengan tepat. Misalnya mobil dapat melalui dealer ke pelanggan, meskipun pelanggan dapat membeli langsung dari pabrikan dan mobil dikirim dari pabrik atau mengirim uang tunai ke pelanggan, bank melalui ATM yang dipasang di pengecer grosir. Selanjutnya ada penjualan dan pemasaran, yaitu menyediakan cara di mana pelanggan konsumen mengetahui produk atau layanan dan bagaimana mereka dapat memperolehnya, termasuk bagaimana membujuk mereka untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, hal ini berlaku untuk model mobil baru, rekening bank, tapi juga untuk screening kanker di layanan kesehatan misalnya. Dan yang terakhir ada layanan, yaitu menambah nilai lanjut dengan memastikan pelanggan dapat mendapatkan manfaat atau nilai penuh dari produk yang telah dibeli, misalnya garansi mobil atau informasi tentang cara menggunakan rekening bank untuk menghindari biaya yang tidak perlu. Hal ini memungkinkan merekrut staf serta membeli bahan komponen dan layanan yang berurusan dengan subkontraktor dan memperoleh peralatan. Nah, gambar di samping menunjukkan rangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam struktur utama dan juga beberapa aktivitas mendukung terkait yang diharapkan akan ditemukan di perusahaan manufaktur. Nah, sifat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan ditentukan sebelumnya oleh industri, pokok pelanggan, dan memasuknya. Keberhasilannya sendiri ditentukan oleh seberapa baik melakukan berbagai aktivitas utama secara bersamaan akan memutuskan seberapa banyak nilai yang diperoleh dan berapa banyak biaya aktivitas dan margin keuntungan utamanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penggunaan analisis rantai nilai. Value chain analysis atau analisis rantai nilai pada dasarnya adalah suatu bentuk industri tingkat tinggi dan analisis proses atau aktivitas bisnis. Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai cara untuk menggambarkan suatu industri sebagai jaringan komponen-komponen kunci dan keterkaitannya. Crow merupakan konsep dasar value chain yang agak terstruktur
terkadang sulit diterapkan pada industri non-manufaktur, di mana produknya tidak berwujud dan tidak ada bahan baku yang jelas. Perusahaan bus, polisi, persewaan mobil, lembaga pembangunan, agen real estate, pendapatan dalam negeri, serta pendidikan adalah contoh di mana 5 komponen linear dari internal value chain sulit untuk diidentifikasi. Shop and Network merupakan 2 model yang akhir-akhir ini dikembangkan, di mana lebih membantu dalam menggambarkan bagaimana aktivitas saling terkait untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Kegiatan membutuhkan dana di mana perlunya proses analisis yang fleksibel, menggambarkan kebebasan hubungan antara pelanggan, layanan, produk, dan sumber daya yang dikonsumsi. Tujuan utama dalam semua kasus adalah untuk mewakili kegiatan utama dalam bisnis dan hubungan mereka dalam hal bagaimana mereka menambah nilai untuk memuaskan pelanggan dan untuk mendapatkan sumber daya dari pemasok untuk fokus pada kebutuhan bisnis inti. Dengan mempertimbangkan value chain, yaitu sebagai komponen sistem nilai industri, pandangan yang lebih luas tentang implikasi dan peluang sistem dapat ditentukan. Sama pentingnya untuk memisahkan kegiatan utama tersebut dari kegiatan pendukung yang ada untuk tujuan organisasi atau kelembagaan, dan hanya secara tidak langsung berkontribusi pada nilai tambah. Organisasi memiliki keluasan yang lebih besar atas bagaimana mereka melaksanakan dukungan daripada kegiatan utama. Karena yang terakhir harus berhasil masuk ke dalam proses industri. Bagaimanapun, value chain digambarkan di mana mereka dapat memungkinkan analisis lebih lanjut dari salah satu semua hal berikut. Dan di bawah ini terdapat hal 3 yang menggambarkan hal dari yang digambarkan. Di mana yang pertama ada informasi yang mengalir di seluruh industri dan seberapa penting informasi itu bagi pekerjaan industri dan keberhasilan perusahaan di dalamnya. Dengan menentukan di mana dan kapan informasi itu tersedia, siapa yang memilikinya, dan bagaimana informasi itu dapat diperoleh dan dialihkan keuntungan ke keuntungan atau digunakan melawan perusahaan. Kedua, mana informasi yang didapat atau dapat dipertukarkan dengan pelanggan dan pemasok di seluruh rantai untuk meningkatkan kinerja bisnis atau mengarah pada peningkatan kinerja bersama dengan berbagai manfaat. Misalnya, informasi yang diperlukan pelanggan untuk menjual produk atau layanan, atau pemasok untuk memperoleh masukan sumber daya. Pemasok komponen atau sumber daya tertentu mungkin memiliki waktu tunggu yang lebih lama dari yang semestinya, mengingat volatilitas bisnis perusahaan. Menyediakan rencana untuk persyaratan ke depan mungkin dapat membantu dukungan dengan membeli atas namanya untuk membagi risiko kedua perusahaan. Hubungan dalam formasi antara perusahaan jauh lebih kompleks daripada yang sering diapresiasi, dan pendekatan value chain memungkinkan mereka untuk dianalisis. Jelas, penggunaan perdagangan elektronik menjadi dasar utama untuk berbagi informasi tersebut di berbagai sistem informasi perusahaan. Dan ada yang 3 di mana seberapa efektif informasi mengalir melalui proses utama dan digunakan oleh mereka, yaitu dalam aktivitas untuk mengoptimalkan kinerja, untuk menghubungkan kegiatan bersama dan menghindari biaya yang tidak perlu dan peluang yang terlewatkan, dan untuk memungkinkan aktivitas pendukung berkontribusi pada proses penambahan nilai, bukan menghalanginya. Secara historis, sistem pertama kali dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan hubungan antar mereka dari pemasaran ke logistik luar, misalnya, ditambahkan kemudian. Hal ini sering mengakibatkan pasukan orang dengan jabatan generik rekonsilator profesional bekerja untuk mengatasi kelemahan pada antarumat sistem. Banyak inisiatif rangka ulang bisnis yang sering disertai dengan penerapan paket perangkat lunak terintegrasi telah difokuskan untuk menghilangkan inefisiensi tersebut.
Salah satu perusahaan asuransi mengurangi jumlah penyelesaian. Rincian polis baru dari 14 menjadi 3 tanpa kehilangan kendali. Porter menyarankan bahwa perusahaan yang berhasil dengan IS atau Information System adalah mereka yang menghubungkan sistem mereka bersama-sama di sepanjang rantai nilai yang paling efektif. Rantai nilai alami dan buatan. O'Sullivan dan Ginger menjelaskan dengan memahami peran informasi dalam rantai nilai internal dan eksternal. Peningkatan kinerja bisnis utama dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja rantai. Mereka memperkenalkan konsep rantai nilai alami dan buatan. Rantai nilai alami menggambarkan struktur optimal yang tidak dapat dicapai untuk proses nilai tambah industri dan arus informasi berdasarkan apa yang perlu dilakukan. Sedangkan untuk rantai nilai buatan menunjukkan bagaimana dalam cara yang jauh dari optimal hal saat ini dilakukan. Mereka mengidentifikasi perbedaan karakteristik dalam rantai nilai alami dan buatan yang akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Nah, untuk teman-teman, ini merupakan rantai atau perbedaan dari rantai nilai alami dan buatan, di mana rantai nilai alami cenderung dapat mengambil banyak bentuk, terus dimodifikasi untuk memenuhi perubahan bisnis, mengandung banyak kegiatan rekonsiliasi dan bereaksi lambat. Seringkali sangat kompleks, membingungkan, dan berantakan, serta kurang dipahami. Sedangkan untuk rantai nilai buatan, mendefinisikan hubungan timbal balik dan ketergantungan yang penting secara ideal untuk mencapai tujuan bisnis. Berisi beberapa kegiatan rekonsiliasi yang merespon dengan cepat. Biasanya ada satu ideal dan itu tidak berubah secara signifikan atau sering. Baik, di sini terdapat tujuan utama dalam melakukan menganalisis rantai. Tujuan pertama dalam menganalisis nilai rantai dalam hal informasi adalah untuk mengurangi kompleksitas yang ada, baik yang melekat dalam hubungan informasi saat ini atau ditimbulkan tujuan kedua, yaitu untuk mengidentifikasi opsi-opsi baru, di mana seringkali lebih cepat agar informasi dapat mengalir ke tempat yang memungkinkan proses penambahan nilai dilakukan secara lebih efektif dan pada waktu yang ideal. Dengan demikian, cara kerja rantai harus berubah dari keadaan pembuatan apapun yang telah dicapai melalui evolusi menjadi suatu yang lebih seperti pandangan alami rantai. Untuk mencapai hal-hal ini dan untuk memastikan bahwa investasi sistem informasi serta teknologi informasi yang lebih menguntungkan dapat diidentifikasi. Penting untuk memulai dengan pemahaman tentang rantai nilai eksternal secara keseluruhan dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses penambahan nilai internal. Jika tidak, bahkan untuk investasi SI yang signifikan mungkin tidak dapat memberikan manfaat keseluruhan yang nyata dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian bisnis karena tindak pihak lain dalam rantai tersebut. Rekayasa ulang bisnis dan rantai nilai. CTI sangat berdampak pada keberlangsungan suatu bisnis, seperti melakukan transformasi, desain ulang proses, serta desain ulang jaringan, di mana menyiratkan perubahan internal atau eksternal komponen, dan hubungan rantai nilai. Kemudian, ada rekayasa ulang bisnis di mana sebagai mekanisme untuk perubahan strategis. Biasanya mencakup dimensi proses yang signifikan, yang pasti akan membawa implikasi bagi SI atau TI, Sistem Informasi atau Teknologi Informasi. Sebagian besar inisiatif rekayasa ulang bisnis yang sukses juga memiliki dorongan atau fokus eksternal. Memastikan bahwa perubahan internal memberikan peningkatan yang dirasakan kepada pelanggan.
Sini kita dapat melihat bahwa suatu rekayasa bisnis, rekayasa ulang bisnis bukan hal yang sangat dibutuhkan dari suatu perusahaan. Sebagian besar sistem informasi dan literatur rekayasa ulang bisnis menggunakan kata-kata yang sama untuk mendefinisikan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja bisnis. Beberapa kata tersebut dalam Porter mengatakan ada beberapa kata, yaitu hilangkan proses yang tidak perlu. Hal ini merupakan jelas, di mana untuk mencapai keefisiensian, kita hanya perlu menghilangkan proses yang dirasa tidak diperlukan. Kemudian ada rasionalisasikan sisanya untuk memastikan proses nilai tambah yang optimal. Integrasikan untuk meningkatkan daya tanggap dan mengurangi usaha dan kesalahan yang tidak perlu. Proses integrasi akan lebih memudahkan antar silo atau masing-masing departemen dalam melakukan kolaborasi. Serta yang terakhir terdapat otomatisasi, di mana teknologi dapat memberikan peningkatan yang lebih lanjut. Ini berikut merupakan berikut adalah suatu kondisi di mana pada tahun 1990-an di banyak perusahaan TI telah menjadi kendala untuk mendesain ulang. Karena di masa lalu TI digunakan untuk mengotomatisasi proses yang dirancang dengan buruk, yang telah menjadi sangat mahal dalam silikon. Dalam banyak hal, rekayasa ulang bisnis adalah pernyataan kembali tujuan investasi SI selama 30 tahun terakhir. Tapi tujuan tersebut sering ditumbangkan dalam dorongan untuk menggunakan TI atau teknologi informasi. Di banyak organisasi, kebutuhan akan perubahan yang cepat dan relatif radikal sekarang menjadi keharusan. Dan teknologi informasi menyediakan berbagai kemampuan untuk membantu dalam mengimplementasikan hal tersebut. Daripada merancang model bisnis mereka sendiri, dan karenanya sistem inti, banyak organisasi telah menerapkan paket perangkat lunak sistem perusahaan, yang biasa kita kenal juga dengan sebutan SaaS atau Software as a Service. Misalnya sistem ERP atau CRM. Di mana CRM ya, di mana brand yang bisa ketemukan adalah Salesforce. Untuk mendapatkan proses bisnis baru dan perangkat lunak modern yang dapat di-upgrade. Solusi ini melibatkan penerapan pendekatan berbagai rantai nilai untuk memahami cara kerja bisnis. Dan karenanya dapat ditingkatkan melalui kombinasi rekayasa ulang bisnis dan sistem informasi yang baru. Berikut, mungkin ini saya akan meringkas apa yang telah dikatakan dari teman-teman saya pada bab-bab sebelumnya atau subbab yang sebelumnya, serta apa yang telah saya sampaikan. Di mana sistem informasi selalu menjadi bagian dari proses nilai tambah yang mencakup setiap perusahaan, baik itu perusahaan komersial, layanan publik, atau badan amal. Namun, secara historis, SI atau TI telah digunakan untuk meningkatkan proses komponen individu atau aktivitas perusahaan. Awalnya, peningkatan ini ditujukan untuk mengurangi biaya kegiatan, mendukung daripada meningkatkan kinerja kegiatan utama bisnis. Bahkan, ketika sistem menjadi terfokus pada aktivitas utama, mereka cenderung ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja aktivitas operasional utama bisnis. Dan hanya kemudian pada aktivitas yang secara langsung berinteraksi dengan pemasok dan pelanggan. Tetapi dengan maksud untuk tidak mengorbankan atau membahayakan efektivitas operasi internal. Secara historis, penekanan adalah pada internal operation dan end control. Kemudian ada key process organizational atau kunci proses dari organisasi, internal critical success factor atau faktor kritis kesuksesan internal, serta the firm not the industry, bahwa firma itu bukanlah suatu industri. Teknik analisis rantai nilai menyarankan bahwa sistem informasi perusahaan harus dipertimbangkan dalam konteks yang diperluas, yaitu rantai nilai industri. Hal ini untuk mencapai pengaruh maksimum dari investasi SITI dan manfaat dari industri dan perkembangan internal.
Rantai nilai mewakili arus barang dan jasa dan penggunaan sumber daya melalui industri. Dan ada arus informasi paralel yang berjalan melalui industri. Alat analisis rantai membuat organisasi mempertimbangkan bagaimana arus informasi industri tersebut mempengaruhi perusahaan dan secara potensial bagaimana mereka dapat mempengaruhinya dan di mana perlu berinvestasi untuk mencapai keunggulan sehubungan dengan orang lain dengan mengeksploitasi informasi dan alirannya atau agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain. Bentuk analisis ini juga memungkinkan penilaian sistem yang ada dan persyaratan yang diketahui untuk dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dan jangka panjang. Dalam merencanakan sistem informasi dan teknologi masa depan untuk suatu organisasi, penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis yang disajikan untuk peningkatan dan pengembangan penggunaan SITI di industri perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aplikasi yang penting secara strategis. Aplikasi yang secara langsung mendukung strategi bisnis yang dipilih-pilih atau memungkinkan strategi bisnis baru untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Jika organisasi tidak berada dalam lingkungan persaingan yang ketat, aplikasi strategis adalah aplikasi yang berfokus pada pencapaian atau tujuan organisasi. Aplikasi strategis ini hanya merupakan bagian dari portofolio aplikasi SI organisasi, tetapi merupakan bagian yang sangat penting. Bab ini telah menjelaskan sejumlah pendekatan yang dapat diambil untuk memahami kemungkinan sistem dan informasi organisasi serta manfaat bisnis potensial. Penggunaan setiap teknik telah dicontohkan oleh apa yang telah dilakukan orang lain. Bagian teknik telah dijelaskan dari top down, dari industri ke aspek tertentu, dari pertukaran informasi dengan pelanggan atau pemasok. Pilihan yang menguntungkan dapat muncul pada setiap tahap analisis atau sama-sama melalui inspirasi. Berbagai model yang digunakan untuk menawarkan dasar untuk menguji nilai ide bagus yang dihasilkan dari inspirasi ad hoc. Tidak diragukan lagi, ada teknik lain yang dapat dipertimbangkan di sini. Yang paling banyak diterima adalah setelah telah disertakan. Semua teknik ini memiliki tema yang sama, mana harus digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang bisnis dan lingkungannya. Oleh karena itu, tidak dapat menjadi alat untuk digunakan oleh spesialis SITI saja. Manajemen senior serta manajemen dini harus terbiasa dengan pendekatan dasar untuk jenis analisis ini. Semua alat dan teknik yang dijelaskan benar-benar merupakan subset SITI dari alat analisis strategi bisnis yang memungkinkan manajer tersebut untuk terlibat secara aktif dalam menentukan potensi masa depan di perusahaan, baik potensi peluang maupun potensi ancaman yang ditawarkan SITI. Dari suatu organisasi. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, maka itu ada dari kami. Jika ada kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.